Satu gambar, sejuta kabar, oleh Husni Zarhud. Tulisan yang baik itu bukan hanya membawa kabar, tapi juga memberi gambar. Ucap Mahmud nadanya datar saja. Sedatar saya melihat permukaan laut pagi itu. Angin seakan mati, ombak tak bergerak, meskipun begitu, riak air memecah karang dan melanggar tiang-tiang pancang pelantar rumah Mahmud. Terdengar tetap saja riang. Ada gambar besar di depan sana. Rasanya persis yang selalu kita buat di buku gambar semasa duduk di bangku SD dulu. Ada gunung atau bukit dengan matahari cerah di tengah-tengahnya. Kemudian ada hamparan pantai yang melengkung dengan beberapa batang pohon kelapa. Lalu sebuah rumah sederhana tegak di sana dengan keluarga kecil yang bahagia. Dan tentulah ada perahu layar, gambar ikan, terkadang burung elang. Terus di mana letak kabarnya? Tanya saya kepada Mahmud dengan tidak sabar. Itu kan gambar yang dibuat oleh anak SD dengan imajinasi mereka yang jujur. Mereka memberi kita gambar dan memberi kita kabar. Ya, letak kabarnya. Begitulah kehidupan. Begitulah kekayaan alam yang kita punya. Jawab Mahmud. Matanya menerawang, mungkin merasa pernah menggambar seperti itu dulu. Ya, saya juga pernah menggambarnya juga. Kalau tulisan yang membawa gambar, macam mana pula Mud? Tanya saya lagi. Kadang berhadapan dengan Mahmud ini, kita harus benar-benar minta penjelasan. Dan harus selalu kita gali apa yang dimaksudnya. Jangan sampai dia merasa dia paling pintar sendiri, hanya karena jago membolak-balik kata. Tulisan yang ketika kita baca apa yang dia tuliskan itu terpampang dengan jelas di dalam benak dan juga di mata kita. Seperti wujudnya ada. Jawab Mahmud sambil mengekspresikan kalimatnya dan tangannya membentang luas. Pernahkah kita membaca sebuah tulisan setelah kita baca kita tak bertemu apa-apa? Tanya Mahmud kepada saya. Tapi hari ini gambar-gambar seperti itu agak sulit kita jumpai lagi. Anak-anak kita bagai sudah tak lagi melihat alam sebagai imajinasinya. Mereka hanya melihat apa yang paling sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan kini mereka menggambar tentang sosok superhero yang berasal dari benua lain itu, atau tokoh permainan dalam aplikasi game, atau mungkin kartun animasi. Bisa juga gambar motor, mobil, pesawat terbang, atau kadang gambar ibu dan ayah yang sedang tidak bertengkar, tapi sedang kusyuk menatap handphone mereka masing-masing, tanpa bicara, tanpa bertatap mata. Mungkin saja mereka sedang melihat gambar-gambar yang masuk secara mengejutkan dan mendebatkan. Selain gambar-gambar hoax, editan murahan, yang paling banyak mengisi toples dunia maya hari ini adalah gambar doa dan motivasi. Gambar yang selalu kita terima di pagi hari, gambar-gambar yang mengingatkan kita, tapi kadang kita cepat sekali menghapusnya. Kita bagai tak percaya dan lebih memilih bermanja-manja dengan gambar yang tak pasti itu, sambil terus menganalisanya dan mengomentarinya. Macam foto calon-calon itu ya Mud? Tanya saya langsung ke jantung pertahanannya. Kawan saya Mahmud tersenyum. Kita suka percaya dengan gambar tanpa keterangan itu dan menafsirkannya sendiri. Ada yang berfoto di depan sebuah rumah besar dan kita menyimpulkannya kalau itu adalah rumah barunya. Yang baru saja dibelinya mungkin karena menang lotre kemarin sore. Ada juga yang berfoto dengan seseorang yang terkenal. Dan kita pikir kita tak perlu memperkenalkannya lagi karena sudah sama-sama terkenal. Ada yang mengirimkan foto berdua dengan kompaknya. Kita pikir mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Padahal mungkin saja mereka baru berkelahi. Saya coba memberikan contoh. Kawan saya Mahmud tak begitu merespon saya. Saya tahu, kawan saya Mahmud ingin mengatakan itulah cara-cara orang hari ini. Mereka melakukan perang tanpa senjata, hanya dengan gambar dan sedikit kata-kata. Itulah cara-cara tingkat tinggi oleh orang-orang yang memiliki kuasa dan berpangkat tinggi, tentu berpenghasilan tinggi. Kita ada juga yang tinggi tok, darah tinggi, nak melawan orang yang pangkat tinggi, ujar Mahmud dengan nada tinggi. Saya maklum, kawan saya bernada tinggi,
Dia melihat ketika pangkat jabatan kuasa dan kekayaan ada di tangannya, telah membuat orang itu berubah. Lupa dan menganggap kita ini tak punya suara lagi, meskipun hanya sekedar berteriak menyebut nama kita. Dia lupa atau kita yang lupa? Kita yang konon mau melupakan apa yang pernah dia lakukan. Konon hendak menjadi pemaaf sementara. Dia tak pernah meminta maaf akan dosanya. Mahmud bertanya dan menjawab sendiri. Terakhir marah-marah sendiri. Ah, sudahlah, tak usah banyak dikomentari. Lihat saja gambar apa yang paling berarti. Mungkin koruptor yang tiba-tiba terekam gambarnya, surat jalannya, dan segala kehebatannya. Gambar seorang penyogok yang hilang dan kita telah mencarinya kemana-mana sampai jauh. Padahal dia ada di dalam kamar rumah kita. Mana mungkin berjumpa. Tahukah, gambar-gambar kita dalam setiap peristiwa itu ditayangkan nampak lemah dan tak berdaya. Padahal berulang kali kita katakan bahwa itu bukan gambar kita. Mungkin ada yang mirip kita atau menyamar sebagai kita tertangkap kamera. Berjuta-juta harganya, berjuta-juta ceritanya, berjuta-juta juga dosanya. Kita memang harus temberang, jangan lagi tertunduk-tunduk. Kalau negeri diusik orang, jangan merajuk tapi